Basra adalah salah satu kota penting dalam sejarah Islam yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 635 Masehi. Sebagai salah satu kota tertua yang dibangun di bawah kekhalifahan Islam, Basra menjadi pusat militer, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah ringkasan sejarah Basra sebelum peristiwa Perang tahun 686, Perang Al-Mukhtar atau Perang Al-Tawwabin. Basra didirikan sebagai markas militer oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mendukung ekspansi Islam ke wilayah Persia, Kekaisaran Sasanid. Letaknya strategis di dekat Teluk Persia dan Sungai Shatt al-Arab membuatnya ideal sebagai pangkalan militer dan pelabuhan perdagangan. Awalnya Basra hanya berupa perkemahan militer, tetapi kemudian berkembang menjadi kota besar dengan infrastruktur yang kuat, termasuk masjid pertama yang disebut Masjid Agung Basra. Basra memainkan peran kunci dalam penaklukan Kekaisaran Sasanid, termasuk kemenangan besar di Perang Qadisiyah dan pertempuran Nahafand. Pasukan dari Basra juga terlibat dalam ekspansi ke India dan Asia Tengah. Seiring waktu, Basra menjadi pusat intelektual. Banyak ulama, penyair, dan ahli bahasa tinggal di sana. Kota ini dikenal dengan sekolah tata bahasa Arab, nahwu, dan retorika, serta menjadi tempat lahirnya aliran pemikiran teologis seperti Mu'tazilah. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, Basra menjadi arena konflik selama Perang Jamal. Kota ini menjadi basis bagi Aisyah, Thalhah, dan Zubair yang menentang Ali bin Abi Thalib. Setelah Perang Jamal, Ali mengambil kendali atas Basra dan memperkuat kekuasaannya, meskipun tetap ada ketegangan antara pendukung Ali, Syiah, dan pihak oposisi. Di bawah kekuasaan Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah, Gubernur Basra, Ziyad bin Abihi, dikenal karena kebijakannya yang keras dan otoriter, tetapi efektif dalam mengelola kota. Basra menjadi pusat administratif dan militer untuk wilayah Irak dan Persia. Setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala, Basra menjadi tempat berbagai pemberontakan kecil yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah. Pada tahun 685, Al-Mukhtar Al-Thaqafi memulai pemberontakan dari Kufah untuk membalas kematian Husain dan mendukung klaim Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib. Meski Basra bukan pusat pemberontakan, pengaruh konflik itu terasa di kota ini. Perang Al-Tawwabin, pemberontakan orang-orang yang bertaubat, dan pemberontakan Al-Mukhtar akhirnya memengaruhi stabilitas politik Basra. Sebelum perang tahun 686, Basra adalah kota yang berkembang pesat, baik secara militer, ekonomi, maupun budaya. Namun, ketegangan politik antara berbagai faksi di dunia Islam mulai menciptakan instabilitas yang akhirnya menyebabkan konflik besar dalam sejarah kekhalifahan Islam. Perang Basrah tahun 686 Masehi, yang lebih dikenal sebagai Perang Jamal atau Perang Unta, merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Konflik ini terjadi setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Tetapi perang itu bukan bagian dari periode tahun 686. Barangkali Anda merujuk pada Perang Jamal tahun 656. Jika Anda tetap ingin penjelasan tentang perang terkait Basra yang melibatkan tokoh penting Islam pada abad pertama Hijriah, mari kita uraikan. Khalifah ketiga Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya. Kematian Utsman menciptakan krisis politik besar di dunia Islam yang memicu perselisihan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Setelah pembunuhan Utsman, kaum muslimin di Madinah membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat
Namun, sebagian sahabat Nabi, seperti Aisyah binti Abu Bakar, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam menuntut agar Ali segera menghukum para pembunuh Utsman sebelum urusan lain diselesaikan. Kelompok yang dipimpin Aisyah merasa Ali lamban menangkap para pembunuh Utsman. Ali, di sisi lain, menghadapi situasi politik sulit karena pembunuh Utsman sudah menyusup ke berbagai wilayah dan memiliki pengaruh kuat. Aisyah bersama Talhah dan Zubair mengumpulkan pasukan dari Basrah untuk menuntut pembalasan atas pembunuhan Utsman. Ali memimpin pasukan dari Madinah menuju Basrah untuk menghadapi mereka. Awalnya, kedua pihak mencoba berdialog untuk mencapai solusi damai. Namun, ada pihak-pihak tertentu yang menyulut pertempuran, diduga oleh kelompok pembunuh Utsman yang ingin memperkeruh suasana. Terjadi pertempuran sengit di Basrah. Unta yang ditunggangi Aisyah menjadi pusat perhatian dalam pertempuran, sehingga perang ini disebut Perang Jamal. Jamal berarti unta. Ali bin Abi Thalib berhasil memenangkan pertempuran. Talhah dan Zubair gugur, sementara Aisyah ditawan, namun diperlakukan dengan hormat dan dikembalikan ke Madinah. Ali memperkokoh posisinya sebagai khalifah, meskipun tantangan terhadap kepemimpinannya terus berlanjut. Ribuan muslim tewas dalam perang ini, memperburuk persatuan umat Islam. Perang Jamal menjadi salah satu pemicu terjadinya fitnah besar dalam sejarah Islam, di mana umat terpecah menjadi beberapa kelompok. Perang Basra pada tahun 686 Masehi, yang juga dikenal sebagai Perang Jamalapoparong atau Perang Unta, merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal Islam yang terjadi pada masa Fitnah Kubra, Puchezraf, fitnah pertama. Konflik ini terjadi setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perpecahan dalam komunitas muslim terkait kepemimpinan. Dalam perspektif Islam Ahlussunnah wal Jamaah, berikut ini adalah pandangan utama tentang kepemimpinan dan tokoh-tokoh yang terlibat. Khalifah Abu Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang sah pada waktu itu, diakui oleh mayoritas umat Islam. Setelah pembunuhan Utsman, Ali dipilih sebagai khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Dalam pandangan Ahlussunnah, Ali adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia dan salah satu dari Ahlul Bait'ah. Beliau dihormati sebagai pemimpin yang adil meskipun menghadapi tantangan besar. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW, bersama dengan dua sahabat senior, Talhah bin Ubaidillah dan Nasumah, Zubair bin Awam Pegdamau, memimpin pasukan oposisi dalam perang ini. Tujuan mereka, menurut pandangan Ahlus Sunnah, adalah untuk menuntut keadilan atas pembunuhan Khalifah Utsman dan menghukum para pelaku. Namun, niat mereka tidak untuk menggulingkan Ali, melainkan untuk menegakkan hukum Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa kedua pihak, Ali dan oposisi, memiliki niat yang baik meskipun terjadi kesalahpahaman dan konflik. Ali bin Abi Thalib berusaha mempertahankan persatuan umat Islam dan menghindari kekacauan, sedangkan pihak oposisi tergerak oleh kemarahan atas pembunuhan Utsman. Perang ini akhirnya terjadi karena adanya provokasi dan fitnah dari pihak ketiga yang memanfaatkan situasi. Perang berakhir dengan kemenangan pihak Khalifah Ali. Namun, banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk sahabat Nabi yang mulia seperti Talhah dan Zubair. Aisyah binti Abu Bakar diperlakukan dengan hormat oleh Ali dan dikembalikan ke Madinah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyalahkan sepenuhnya salah satu pihak. Kedua belah pihak dihormati sebagai sahabat Nabi dan tokoh besar Islam. Konflik ini dianggap sebagai ujian besar bagi umat Islam pada masa itu, dan umat Islam diingatkan untuk tidak mencela para sahabat yang terlibat dalam perang ini. Peristiwa Perang Basra memberikan pelajaran penting
tentang dampak perpecahan dan fitnah dalam masyarakat Muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan umat untuk mengambil hikmah dari peristiwa tersebut dengan menjaga persatuan dan menjauhi fitnah. Perang Basra pada tahun 686 Masehi adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam awal, khususnya terkait dengan konflik yang dikenal sebagai Perang Saudara Islam. Kedua, fitnah kedua. Dalam narasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, perang ini menjadi bagian dari konflik politik yang terjadi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan peristiwa Karbala. Perang Basra terjadi di tengah kondisi umat Islam yang terpecah akibat perbedaan klaim kekhalifahan dan pengaruh faksi-faksi politik. Setelah tragedi Karbala, di mana Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, dan pengikutnya dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, muncul berbagai kelompok yang menginginkan balas dendam atau perbaikan keadaan, seperti kelompok Taib, Tawwabun, dan Bokon Mukhtar Ats-Tsaqafi. Mukhtar Ats-Tsaqafi memimpin perlawanan dengan mengklaim dirinya sebagai pembela keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait, dan menuntut balas atas tragedi Karbala. Dia mendukung Muhammad bin Al-Hanafiyah, salah satu putra Ali bin Abi Thalib, sebagai imam yang sah. Mukhtar berhasil menguasai Kufah dan menggalang kekuatan besar untuk melawan musuh-musuhnya. Di Basra, Mukhtar bertemu dengan pasukan Mus'ab bin Az-Zubair, adik dari Abdullah bin Az-Zubair, yang mengklaim kekhalifahan di Mekkah. Mus'ab memimpin pasukan yang setia kepada kekhalifahan Abdullah bin Az-Zubair. Konflik ini merepresentasikan persaingan antara faksi pro Ahlul Bait, Mukhtar, dan faksi pro Abdullah bin Az-Zubair. Mukhtar akhirnya kalah dalam pertempuran tersebut dan pasukannya dihancurkan. Mukhtar sendiri terbunuh dalam perang ini, serta para pengikutnya dibantai oleh pasukan Mus'ab. Keterpecahan politik. Umat Islam pada masa itu sangat terpecah. Ada 3 kekuatan besar. 1. Kekhalifahan Umayyah di bawah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus. Kedua, kekhalifahan Abdullah bin Az-Zubair yang berpusat di Mekkah. Ketiga, kelompok pendukung Ahlul Bait yang terpecah menjadi berbagai faksi. Konflik ini memperdalam perbedaan antara faksi-faksi politik dan agama dalam Islam, terutama antara pendukung Ahlus Sunnah dan kelompok-kelompok yang lebih dekat kepada Ahlul Bait seperti Syiah. Perang yang berkepanjangan membawa dampak buruk pada umat Islam secara umum. Banyak wilayah yang rusak, ekonomi melemah, dan kehidupan masyarakat terganggu. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, konflik ini dianggap sebagai ujian besar bagi umat Islam. Namun, ada sikap kehati-hatian dalam menilai para tokoh yang terlibat, sesuai prinsip Biyah, mendoakan keselamatan dan memohon ampun untuk semua Muslim, serta tidak memperbesar perselisihan. Perang Basra atau Perang Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang membawa dampak besar terhadap umat Islam secara keseluruhan. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kondisi umat Islam setelah perang tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Perang Basra melibatkan 2 kelompok besar di antara kaum muslimin. Pasukan Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, yang mewakili otoritas legitimasi kekhalifahan. Pasukan Aisyah, Talhah, dan Zubair, yang awalnya menuntut keadilan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun mereka semua adalah sahabat Nabi yang mulia, perang ini mengakibatkan perselisihan mendalam di kalangan umat Islam. Perpecahan ini menjadi awal dari fitnah besar yang melibatkan berbagai pandangan politik dan keagamaan. Setelah perang berakhir dengan kemenangan pihak Ali bin Abi Thalib, banyak sahabat yang terlibat dalam konflik menyesali keterlibatan mereka. Aisyah radhiyallahu anha, misalnya, kembali ke Madinah dan menjauh dari urusan politik, menyibukkan diri dengan ibadah dan pengajaran agama.
Perang Basra tidak menghentikan perselisihan politik di dunia Islam. Tak lama setelah perang ini, terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Fitnah yang berlanjut ini semakin memperdalam perpecahan di kalangan umat Islam, yang pada akhirnya menghasilkan berbagai kelompok seperti Khawarij, yang memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib dan semua pihak yang mereka anggap menyimpang. Syiah, yang mendukung Ali bin Abi Thalib secara eksklusif sebagai pemimpin yang sah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh pada pemahaman moderat terhadap perselisihan ini dan menghormati semua sahabat Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil sikap moderat terhadap peristiwa ini. Mereka tidak mencela para sahabat yang terlibat dalam konflik, melainkan menilai bahwa mereka bertindak berdasarkan ijtihad masing-masing. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, Ali bin Abi Thalib berada di pihak yang benar, namun lawan-lawannya tidak disebut sebagai zalim karena mereka bertindak berdasarkan pemahaman yang mereka anggap benar. Dosa dan kesalahan dalam konflik ini diserahkan kepada Allah, karena sahabat adalah manusia yang tetap mulia meskipun ada kekeliruan. Politik. Perselisihan ini melemahkan kekuatan politik Islam, membuatnya rentan terhadap ancaman luar. Keagamaan. Munculnya sekte-sekte yang berakar pada perbedaan pandangan tentang kepemimpinan. Sosial. Hubungan di antara komunitas Muslim menjadi lebih kompleks, dengan ketegangan antar kelompok yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Secara keseluruhan, Ahlus Sunnah memandang peristiwa ini sebagai ujian besar bagi umat Islam. Umat diajarkan untuk mengambil pelajaran dari fitnah tersebut dengan menjaga persatuan, menghindari fitnah, dan tidak memperuncing konflik di antara kaum muslimin. Dari perspektif ulama dan ilmuwan Muslim Ahlus Sunnah, peristiwa ini menjadi bahan refleksi mendalam mengenai dinamika politik umat Islam pada masa awal serta pelajaran yang dapat diambil dari konflik tersebut. Berikut adalah beberapa pandangan yang sering diangkat. Ulama Ahlus Sunnah sering menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Islam dan menghindari fitnah, perpecahan. Mereka memandang bahwa meskipun terjadi konflik antara dua pihak yang mulia, niat mereka didasarkan pada ijtihad, upaya pemahaman dan keputusan terbaik yang mereka anggap benar. Dalam hal ini, Ahlus Sunnah memegang prinsip Ali bin Abi Thalib di pihak yang benar karena beliau adalah khalifah yang sah, sementara pihak Aisyah, Thalhah, dan Zubair memiliki niat baik tetapi keliru dalam ijtihad mereka. Semua pihak yang terlibat adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki keutamaan dan harus dihormati. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, para sahabat yang terlibat dalam perang Basra adalah manusia yang tidak maksum, terjaga dari dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Mereka dapat melakukan kesalahan, tetapi kesalahan mereka dimaafkan karena didasarkan pada ijtihad yang tulus. Dalam hal ini, Ali dianggap benar dalam ijtihadnya, sementara pihak lawannya mendapatkan pahala atas niat mereka, meskipun hasil ijtihad mereka tidak sesuai dengan kebenaran. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi. Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia berijtihad dan salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. HR, Bukhari dan Muslim. Konflik ini sering digunakan sebagai pelajaran penting tentang bagaimana perselisihan politik dapat merusak persatuan umat Islam jika tidak dikelola dengan bijak. Ulama sering menekankan untuk menahan diri dari terlibat dalam fitnah atau konflik yang dapat memecah belah umat, mempelajari sejarah untuk memahami pentingnya hikmah dalam memimpin dan menyelesaikan perbedaan,
ulama Ahlus Sunnah mengajarkan sikap moderat dalam menilai sahabat Nabi. Mereka menghindari celaan atau penghinaan terhadap sahabat yang terlibat dalam konflik, seperti yang terjadi dalam Perang Basra. Sebaliknya, mereka mengajarkan untuk mendoakan para sahabat agar Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada mereka. Dalam Al-Quran, Allah memuji sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Pasca Perang Basra, umat Islam mengalami masa-masa sulit karena konflik ini membuka jalan bagi perpecahan yang lebih besar, termasuk Perang Siffin dan munculnya kelompok Khawarij. Namun, ulama Ahlus Sunnah melihat bahwa semua ini adalah bagian dari ujian Allah kepada umat Islam untuk menguji kesabaran, keteguhan, dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Pandangan ulama dan ilmuwan Muslim Ahlus Sunnah terhadap Perang Basra cenderung bersifat moderat dan seimbang. Mereka tidak mengutuk para sahabat yang terlibat, tetapi justru menjadikannya pelajaran untuk mencegah terulangnya konflik serupa. Prinsip utama yang dipegang adalah menjaga persatuan, menghormati sahabat Nabi, dan mengambil hikmah dari sejarah untuk membangun umat Islam yang lebih baik.